Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, salam tangguh, teman-teman sekalian. Semoga semua aktivitas kita selalu diberikan keselamatan sehingga kita bisa kembali berkumpul dengan keluarga kita dengan selamat. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan bagaimana pengelolaan APD itu sendiri. Sebelumnya kita harus ketahui bahwa APD itu adalah alat pelindung diri atau perlengkapan peralatan yang yang dapat melindungi para pekerja atau si pemakai dari paparan energi dari luar. Namun pada dasarnya bahwa APD itu juga memiliki sebuah kekurangan. Ya, jadi nggak semua APD dengan kita pakai satu APD kita terselamatkan. Karena APD itu terbatas dari area yang dilindunginya, terbatas dari bahaya yang dilindunginya, terbatas dari masa pakainya, ya, dan sangat sangat perlu kita perhatikan. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam penggunaan APD. Yang pertama, bahwa APD itu dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang dihadapi para pekerja itu sendiri. Yang kedua adalah APD itu memenuhi standar. Ya. Yang ketiga adalah memiliki ukuran yang pas. Jangan sampai nanti kalau nggak pas malah longgar dan membahayakan sehingga menyebabkan terjadinya sebuah kebocoran. Ya. Nah, berikut adalah bentuk dan warnanya menarik. Jadi dengan kita menggunakan APD itu terlihat juga dengan aktivitas dari luar orang melihat oh bahwa ini pekerja atau tim SAR ini menggunakan APD. Berikutnya adalah beratnya seringan mungkin. Ya, kalau bisa APD itu seringan mungkin jadi tidak membatasi gerak dari pakainya. Tidak menimbulkan bahaya tambahan. Jangan sampai kita menggunakan APD malah menyebabkan ada bahaya-bahaya tambahan yang lain. Ya. Terus tidak membatasi gerak tadi saya bilang tidak membatasi gerak si penggunanya ini untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Berikutnya memiliki suku cadang yang mudah karena tadi APD ada yang harus diganti ya kayak masker atau respirator itu harus diganti dalam pemakaian beberapa kali pakai tergantung intensitas pekerjaan. Nah, ini yang menjadi dasar kita dalam memilih atau menggunakan APD. Berikut adalah jenis-jenis APD. Itu terbagi dari 8 jenis ya. Pertama ada alat pelindung kepala atau kita bilang biasa menggunakan helm, tudung ataupun tutup kepala. Terus alat pelindung mata dan muka, masker, face shield dan lain-lain. Alat pelindung telinga, earplug, earmuff, alat pelindung pernapasan. Alat pelindung pernapasannya dua macam, ada respirator, ada supplying. Jadi ada yang menyaring dan ada yang mensuplai oksigen. Jadi kalau kita bekerja di tempat-tempat yang rendah kadar oksigennya kita menggunakan yang disuplai, jadi dari luar, supply. Kalau kita menggunakan melindungi dari paparan udara-udara yang tercemar, kita menggunakan tadi yang penyaring. Tapi penggunaan respirator ini tidak baik digunakan jika kadar oksigen yang ada sekitar 16%. Ya, kayak damkar itu dia ada supplying, jadi dia ada oksigen dari tabungnya untuk pekerjaan untuk penyelamatan di api. Nah, berikut adalah alat pelindung badan. Alat pelindung badan ini baju kerja, ya, baju kerja atau apron. Nah, baju kerja disarankan untuk pas. Jadi jangan sampai baju kerja itu longgar ataupun kesempitan. Ya, kalau longgar kita bisa nyangkut di mesin yang berputar atau membahayakan kita juga. Kalau sempit kita kurang nyaman makanya. Ya. Nah, berikut adalah alat pelindung anggota badan. Apa aja alat pelindung anggota badan itu ada di tangan, pergelangan tangan sama kaki. Ya, untuk tangan kita misalnya sarung tangan, terus pelindung lengan, ya, terus kalau di kaki kita menggunakan sepatu, sepatu safety atau sepatu bot sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Nah, yang ketujuh adalah alat pelindung jatuh. Ya, itu biasa kita
kenal dengan safety harness. Safety harness atau lanyard. Ya, ini dipakai untuk kerja di ketinggian. Dan yang terakhir adalah alat pelindung tenggelam atau pelampung. Pelampung ini ada macam-macam, ada yang buat rescue, ada yang dipakai untuk menyelamatkan. Ya, oke, teman-teman, demikian informasi tentang APD. Jika teman-teman ingin bertanya-tanya tentang APD, silakan tanya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Jika memang perlu ada waktu, kita membahas tentang APD. Ingat teman-teman, bahwa keselamatan itu bersumber dari diri kita sendiri. Kecelakaan itu terjadi karena adanya kondisi yang tidak aman dan tindakan yang tidak aman. Akhirnya terjadi kecelakaan. Dimanapun kita berada, utamakan keselamatan. Salam keselamatan, salam sinergi, siap untuk selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.